presentasi kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT pendekatan kuantitatif pada salah satu UMKM yang ada di Kota Bengkulu. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurmeida Lestari dan rekan-rekan saya ada Gustian Siharta, Rahmat Ikhlas, Wilyandi, Sibadio Muhammad Juliansa, Anggun Septia Putri, dan Ferli Serliani. Kami dari mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah kelas 5A Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Sebelum lanjut ke video presentasinya, jangan lupa pastikan kalau teman-teman udah subscribe channel ini. Dan kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komen di bawah ya. Mari kita simak video. Halo semuanya, di sini kami akan membahas tentang analisis SWOT kuantitatif pada bidang UMKM Kerupuk Tuiri. Nah, di dalam pembahasan kali ini ada beberapa subjudul yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengertian dan tujuan analisis SWOT kuantitatif. Yang kedua, profil usaha UMKM Kerupuk Tuiri. Kemudian yang ketiga, analisis faktor internal dan eksternal. Nah, yang keempat, analisis IFAS dan IFAS. Dan yang kelima, kami akan membahas tentang analisis matrik dan kuadran UMKM. Untuk pembahasan yang akan saya sampaikan di sini, saya akan membahas tentang pengertian dan tujuan analisis SWOT kuantitatif. Nah, analisis SWOT kuantitatif itu apa sih? Analisis SWOT kuantitatif merupakan sesuatu yang digunakan untuk menganalisis data secara akurat. Nah, maksudnya di sini bagaimana sih? Nah, misalnya saja kita meneliti sebuah perusahaan. Kita akan mendapatkan data-data secara akurat, baik dari modal, pendapatan, keuntungan, kerugian, dan itu dijajarkan dari setiap bulannya, dari mulai pembukaan sampai hingga saat berjayanya perusahaan atau usaha tersebut. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang tujuan analisis SWOT kuantitatif. Nah, ada beberapa tujuan dari analisis SWOT kuantitatif ini. Yang pertama, mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan sebagai pertimbangan menentukan kebijakan industri. Nah, yang kedua, mengetahui peluang dan ancaman industri sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran dan juga menentukan kebijakan strategi dalam pemasaran tersebut. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang profil usaha kerupuk Tuiri. Tuiri adalah singkatan dari tulang ikan tenggiri, yang berarti kerupuk ini berbahan dasar dari limbah ikan tenggiri, yaitu bagian tulangnya. Pada awalnya, usaha ini dimulai oleh 3 orang mahasiswa kampus negeri di Bengkulu. Berawal dari tugas kuliah untuk mengolah bahan limbah menjadi sesuatu yang bernilai jual ekonomis. Mereka memilih untuk mengolah bahan limbah yaitu ikan tenggiri bagian tulangnya untuk dijadikan cemilan yang banyak dan sangat diminati pada saat ini. Usaha ini didirikan pada bulan Maret 2019. Tim Kerupuk Tuiri pernah mengikuti kompetisi bisnis yaitu Minang Entrepreneur Award (MEI) pada tahun 2019 yang dibina oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Yusuf Kala, dan tepatnya pada tanggal 3 September 2019. Kerupuk Tuiri keluar sebagai pemenang ketiga dalam kategori Existing Business. Usaha ini dimulai dari usaha kecil-kecilan di rumah dan terus berkembang pesat, terlebih semenjak menjadi pemenang kompetisi pada tahun 2019. Dari awalnya menggunakan tenaga manusia dan saat ini sudah menggunakan tenaga mesin. Usaha Kerupuk Tuiri sudah mempunyai rumah produksi sendiri, tepatnya di Jalan DP Negara 3, Kelurahan Sukarami, Selebar, Kota Bengkulu. Memiliki 8 orang karyawan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dari masyarakat sekitar untuk membantu proses pembuatan kerupuk Tuiri serta pemasaran bukan hanya di Kota Bengkulu, tetapi sudah ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Produk kerupuk Tuiri juga sudah mendapat izin PRT dari kesehatan dan juga sudah sertifikasi halal MUI. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang faktor analisis internal. Faktor analisis internal ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor internal yang berupa kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atau usaha yang terdiri dari yang pertama itu kekuatan. Kekuatan itu merupakan yaitu yang mencakupi faktor-faktor yang mendorong pembangunan usaha.
Nah, kekuatan yang dimiliki oleh UMKM Twiri ini berdasarkan wawancara yaitu yang pertama cita rasa, varian rasa, yang ketiga kualitas produk, yang keempat bersertifikasi halal MUI, yang kelima hubungan baik dengan pemasok, yang keenam kerjasama baik dengan distributor dan reseller, yang ketujuh tenaga kerja lokal, yang kesembilan yaitu harga yang bersaing. Kerupuk Twiri ini merupakan kerupuk yang berbahan dasar yaitu limbah ikan, yaitu limbah tulang ikan tenggiri. Nah, produk ini mempunyai bermacam varian rasa. Produk tulang ikan tenggiri ini mempunyai ciri khas yaitu yang tidak akan ditemui oleh di berbagai produk kerupuk lainnya. Nah, UMKM Twiri ini menjaga hubungan baik dengan pemasok yang sehingga membuat UMKM ini tidak kekosongan bahan baku. Faktor lainnya yang menjadi kekuatan dari UMKM ini yaitu tersedianya pekerja lokal. UMKM ini mengambil atau memanfaatkan tenaga sumber daya manusia yang berada dekat rumah produksi UMKM ini. Dan juga UMKM ini mempunyai harga yang bersaing, yang mana UMKM Twiri ini menjual produknya yaitu 13.000 per bungkus, yang merupakan yang sangat mudah dan terjangkau bagi konsumen, dan juga mempunyai harga khusus bagi distributor dan reseller. Faktor internal yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan itu merupakan hal-hal yang akan menghambat usaha. Kelemahan yang dimiliki oleh usaha Twiri ini yang pertama yaitu penanganan bahan baku yang kurang optimal. Yang kedua yaitu proses penjemurannya masih mengandalkan cahaya matahari. Ya gimana ketika musim hujan maka otomatis proses penjemurannya akan memakan waktu yang cukup lama. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor eksternal pada UMKM kerupuk Twiri. Apa saja sih komponen-komponen yang ada pada faktor eksternal? Yang pertama, peluang. Peluang merupakan suatu cara perusahaan untuk meningkatkan usahanya. Peluang yang dimiliki oleh UMKM kerupuk Twiri, yang pertama yaitu meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. Yang kedua, permintaan konsumen yang cenderung meningkat. Yang ketiga, potensi pasar yang cukup besar. Yang keempat, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, adanya kesediaan bahan baku. Kota Bengkulu merupakan daerah pesisir pantai yang mana mayoritasnya yaitu nelayan. UMKM kerupuk Twiri memanfaatkan hasil panen dari nelayan, yaitu ikan Twiri, sebagai bahan pokok utamanya. Dengan hal tersebut, bahan baku yang tersedia tidak pernah mengalami kelangkaan. Kemudian, mengenai promosi yang dilakukan oleh UMKM kerupuk Twiri, sudah memanfaatkan digital, yaitu aplikasi Shopee, yang mana permintaan konsumen yang cenderung meningkat akibat promosi yang dilakukan dan potensi pasar yang cukup besar karena produk tersebut sudah terkenal di seluruh Indonesia. Komponen yang kedua yaitu ancaman. Ancaman merupakan suatu faktor yang dapat menghambat kelancaran dalam meningkatkan usaha. Ancaman yang dihadapi oleh UMKM kerupuk Twiri yaitu yang pertama, cuaca. Kenapa cuaca menjadi ancaman bagi UMKM kerupuk Twiri? Karena pada proses pengolahan, cuaca sangat mendukung dalam hal produksi, yaitu membutuhkan sinar matahari. Apabila cuaca mengalami musim hujan, proses tersebut dapat menghambat dalam proses penjemuran kerupuk Twiri. Ancaman yang kedua yaitu persaingan antar online seller. UMKM kerupuk Twiri yang hanya memiliki satu rumah produksi saja, dalam artian UMKM tersebut tidak memiliki cabang yang ada di kota Bengkulu. Maka dari itu dalam memasarkan produk masih sangat minim. Karena mengapa? Belum adanya cabang-cabang yang lain. Maka hal tersebut dapat menghambat kelancaran atau menjadi ancaman bagi UMKM kerupuk Twiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis faktor eksternal pada UMKM kerupuk Twiri. Terima kasih.
Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang tabel IPAS dan tabel EVAS. Pertama yaitu tabel IPAS. IPAS kepanjangan dari Internal Faktor Analisis Strategi. Pada tabel IPAS ini yang kita analisakan berupa faktor-faktor internal dalam suatu perusahaan, berupa kekuatan dan kelemahan dari UMKM Krupuk Tuiri yang berada di Kota Bengkulu. Perhitungan tabel IPAS ini terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama yaitu berisi tentang faktor strategi, yaitu kekuatan dan kelemahan. Faktor kedua berisi tentang bobot. Yang ketiga itu rating. Kolom keempat itu berisi tentang skor. Untuk perhitungan bobot itu diperlukan satu kolom, tetapi kolom tersebut tidak dinampakkan dalam laporan. Cuman untuk penentuan bobot itu sendiri yang dinamai tingkat signifikan. Tingkat signifikan itu angkanya rentan dari 1 sampai 3. 1 itu signifikan, kalau 3 itu sangat signifikan. Cara perhitungan bobotnya itu nilai dari signifikan dibagi dengan jumlah signifikan. Total pembobotan itu harus nilainya 1,00, boleh di dalam bentuk persentase atau dalam bentuk satuan. Kemudian pada kolom rating itu atau peringkat itu, kalau untuk penentuan rating, kalau untuk kekuatan itu dari 3 sampai 5. 3 itu merupakan kekuatannya tidak berpengaruh terhadap UMKM, sedangkan kalau 5 itu kekuatannya sangat berpengaruh terhadap UMKM Krupuk Tuiri. Sedangkan kalau kelemahan itu angka rentannya dari 1 sampai 2,9. Kalau ratingnya 1 itu kelemahannya berarti sangat berpengaruh terhadap usaha UMKM Krupuk Tuiri. Sedangkan kalau 2,9 itu kelemahannya tidak terlalu berpengaruh terhadap UMKM Krupuk Tuiri yang dijelaskan. Kemudian pada kolom skor, itu nilai skor didapatkan dari hasil perkalian antara bobot dan rating. Yang kedua yaitu tabel EVAS. EVAS itu kepanjangannya dari External Faktor Analisis Strategi, yang mana yang kita analisikan itu berupa faktor-faktor eksternal, faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan seperti peluang dan ancaman. Kalau untuk perhitungan bobot, rating ataupun skor itu hampir sama dengan perhitungan pada tabel IPAS. Yang membedakannya hanya saja yang kita analisiskan di sini itu berupa faktor-faktor eksternal seperti peluang dan ancaman. Kalau untuk rating pada faktor eksternal ini, kalau untuk peluang itu dari 3 sampai 5. Yang mana 5 itu sangat berpengaruh terhadap usaha UMKM Krupuk Tuiri. Sedangkan kalau 3 itu kurang berpengaruh terhadap UMKM tersebut. Sedangkan kalau untuk ancaman itu rentan angkanya dari 1 sampai 2,9, dimana kalau untuk 1 itu berarti ancamannya tinggi, sedangkan kalau untuk 2,9 itu ancamannya rendah. Kalau untuk perhitungan bobot itu hampir sama dengan IPAS tadi. Yang perlu diketahui kalau untuk perhitungan bobot itu nilainya harus 1,0. Itu bisa dibentuk dalam bentuk persentase atau dalam bentuk satuan. Kalau untuk penghitungan caranya hampir sama, kita juga harus mengetahui tingkat signifikan dari faktor-faktor eksternal tersebut. Kalau untuk perhitungan skor hampir sama, itu hasil perkalian dari bobot dan rating. Yang mana setelah diketahui hasil dari bobot dan rating tersebut akan dijadikan nilai skor, terus dijumlahkan, maka itulah yang kita jadikan sebagai jumlah skor dari faktor-faktor eksternal atau disebut dengan tabel EVAS. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tabel IPAS dan tabel EVAS. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Kali ini saya akan membahas materi tentang matris Grand Strategy. Matris Grand Strategy merupakan tahapan pencocokan pada proses formulasi strategi.
setelah kita mendapatkan hasil kali nilai, bobot, dan rating pada masing-masing faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang mana internal disebut juga internal faktor analisis strategi, terdiri dari kekuatan dikurangi kelemahan, yaitu 3,761 dikurang 1,2. Hasilnya yaitu 2,561. Dibulati menjadi 2,5. Lalu 2,5 ini di dalam koordinat analisis berada di sumbu X. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau disebut juga external faktor analisis strategi, yang terdiri dari peluang dikurang ancaman. Nilainya yaitu 3,889 dikurang 1,455. Hasilnya 2,434 dibulati menjadi 2,4, yang mana 2,4 ini di dalam koordinat analisis berada di titik di sumbu Y. Hasil dari faktor internal dan eksternal berupa koordinat titik X dan Y, yaitu 2,5 dan 2,4. Baiklah, untuk penetapan letak sumbu X dan Y, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat gambar berikut ini. Matriks Grand Strategy terdiri dari 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu positif-positif, mendukung strategi agresif, merupakan situasi yang sangat mendukung karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Dan strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Lalu kuadran kedua yaitu positif negatif, mendukung strategi diversifikasi. Dalam situasi ini, menghadapi berbagai ancaman, akan tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dan dengan cara strategi diversifikasi. Kuadran yang ketiga yaitu negatif positif. Dalam kondisi menghadapi peluang besar, tetapi pihak lain menghadapi kendala kelemahan internal. Titik fokus strategi ini adalah meminimalkan masing-masing internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Kuadran keempat yaitu negatif-negatif, merupakan kondisi yang sangat tidak mendukungkan. Kondisi ini menghadapi berbagai ancaman dari segala arah. Untuk UMKM Kruput Tuiri berada di kuadran pertama, yang mana kuadran pertama ini memiliki nilai positif-positif yaitu X 2,5 dan Y 2,4. UMKM Kruput Tuiri berada di posisi ini, yaitu posisi pertama merupakan posisi yang sangat bagus, yang mana artinya UMKM Kruput Tuiri dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada, sehingga UMKM Kruput Tuiri dapat bersaing dengan menggunakan strategi bisnis yang agresif. Bentuk-bentuk strategi yang dapat digunakan pada kuadran pertama ini adalah: yang pertama, pengembangan pasar; yang kedua, penetrasi pasar; yang ketiga, pengembangan produk; yang keempat, integrasi ke depan; yang kelima, integrasi ke belakang; yang keenam, integrasi horizontal; yang ketujuh, diversifikasi. Terkait telah tadi perhitungan tentang matriks grand strategi dan kesimpulan untuk UMKM Kruput Tuiri. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi yang sangat luar biasa dari rekan-rekan saya. Dan di sini saya akan menyimpulkan keseluruhan dari isi presentasi ini. Isi presentasi ini berjudul besar Analisis SWOT Pendekatan Kuantitatif pada UMKM yang ada di Kota Bengkulu. UMKM yang kami pilih adalah usaha kecil menengah Rumah Produksi Krupuk Tuiri. Kenapa alasan kami memilih Rumah Produksi Krupuk Tuiri? UMKM Krupuk Tuiri ini adalah salah satu UMKM yang berhasil dikembangkan dan diolah oleh siswa universitas yang ada di Kota Bengkulu. UMKM Krupuk Tuiri ini juga mengolah limbah tidak termanfaatkan menjadi suatu makanan, suatu produksi yang bisa bernilai ekonomis. Sehingga UMKM ini sangat cocok
dan sangat bagus. Dan teman-teman juga sudah mendengarkan tadi penjelasan dari rekan-rekan saya apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan juga peluang dari UMKM Kerupuk Turi. Dan untuk analisis SWOT pendekatan kuantitatif itu kita menggunakan angka pasti dalam menghitung untuk mencari strategi pemasaran seperti apa yang cocok digunakan atau yang baik digunakan untuk usaha ini. Hal pertama yang harus kita lakukan seperti yang sudah dijelaskan teman saya, yaitu mencari nilai dari tabel internal faktor analisis strategi atau tabel IFAS. Untuk pencarian tabel IFAS secara detailnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Dan yang kedua, mencari nilai dari eksternal faktor analisis strategi atau tabel EFAS. Kemudian hasil dari internal faktor analisis strategi atau IFAS, yaitu bagian kekuatan dan kelemahan, dikurangi untuk mendapatkan sumbu X pada matriks grand strategi. Dan eksternal faktor analisis strategi mengurangi antara peluang dan juga ancaman sehingga mendapatkan sumbu Y untuk penetapan titik pada matriks grand strategi. Lalu, matriks grand strategi ini untuk apa? Matriks grand strategi ini digunakan untuk menentukan di kuadran berapa usaha UMKM Kerupuk Turi atau usaha yang sedang kita teliti. Dan setelah didapat, hasil dari pengurangan tabel EFAS dan juga tabel IFAS itu berada pada kuadran 1 atau positif-positif. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Verly Seriani. Buat teman-teman semua, semoga penjelasan dari video ini bisa menambah wawasan dan juga bisa dimengerti. Apabila teman-teman semua ada pertanyaan, kalian bisa langsung saja komen di bawah. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel. Saya mewakili rekan-rekan saya dari kelompok 2 Perbankan Syariah kelas 5A mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support kami. Terima kasih buat yang udah menyempatkan untuk mendengarkan video presentasi kami. Semoga rekan-rekan semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menutup videonya, jangan lupa pastikan kalau kalian udah subscribe channel ini, like video kita, dan juga kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.